Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bagaimana kabarnya semuanya? Aduh, situasi lagi kayak begini ya. Ya, inilah ujian ya yang sedang kita hadapi semua. Ya, yang penting teman-teman semuanya sekarang jaga kondisi, kemudian juga mensiasati situasi ini dengan cara-cara yang baik gitu ya. Salah satunya adalah dengan work from home. Oke, let's say katakan sekarang teman-teman sudah mulai melakukan yang namanya social distancing ya, atau mencoba untuk berada di rumah gitu ya. Apalagi mungkin yang biasanya sehari-hari kerja di luar, kerja di kantor gitu. Nah, sekarang mencoba untuk melakukan kerja dari rumah ya. Kalau Bang Omar sendiri sebenarnya sih udah dari 4-5 tahun yang lalu ya sudah lebih banyak porsi work from home-nya ya. Kalau bisa di split sih dulu tuh banyak, lebih banyak 50% atau 60% tuh di online ya. Sisanya 40% ya ketemu klien segala macem ya, training gitu ya. Tapi lebih banyak memang di online-nya atau work from home-nya gitu ya. Nah, sekarang mungkin karena eh, frekuensi untuk keluarnya juga berkurang banget, bisa dibilang malah 90% sekarang total online, kerja dari rumah. Sisanya 10% ya masih masih ketemu-ketemu sih, cuman mungkin dibatasin banget gitu ya. Nah, ini di video kali ini saya ingin memberikan kepada teman-teman semua tips bagaimana sih, pengalaman apa saja sih yang saya pernah jalanin ketika bekerja dari rumah gitu ya. Jadi apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika work from home? Oke, disimak ya. Nanti juga teman-teman silakan aja komen di bawah. Saat ini lagi apa sih? Lagi bisnis kah? Atau lagi bekerja kah di satu instansi? Atau sekarang lagi baru mulai bisnis gitu ya? Nah, bisa jadi video ini tepat untuk teman-teman tonton dan bisa menjadi rujukan. Oke, jadi putuskan dulu siapa yang bisa work from home. Nah, ini memang kalau kita kan di bisnis misalkan, di bisnis ya, biasanya kita ada di kantor, kita ngumpul segala macam gitu ya. Kemudian karena situasi seperti ini ya kita harus putuskan nih, ada orang-orang yang memang secara aktivitas dia harus tetap ada di kantor gitu ya. Eh, Begitu juga kalau misalkan Anda bisnisnya itu produksi gitu ya, punya pabrik ataupun konveksi atau apapun ya. Yang intinya harus ada produksi dibuat, ya tentunya ya itu agak nggak bisa ya dilakukan work from home ya. Nah, tinggal nanti diputuskan aja siapa yang nanti mungkin melakukan piket atau apapun lah gitu. Nah, sisanya yang work from home itu nanti diputuskan siapa saja, ya kan, apa saja yang mau dikerjakan, kemudian juga berapa lama gitu ya. Nah, ini penting banget supaya nanti proses dari work from home itu bisa bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi diputuskan dulu siapa saja yang bisa work from home. Termasuk bosnya ya, bosnya juga kayaknya wajib tuh. Oke, yang berikutnya adalah definisikan tujuan dan ekspektasi. Nah, ini kan kita jarak jauh gitu ya. Koordinasi juga melalui ruangan yang terbatas ya, secara streaming gitu ataupun by phone gitu kan, by WA gitu ya, melalui texting. Nah, itu tentunya banyak sekali hal yang nggak ke cover ya. Ya, sangat berbeda dengan misalnya kita tatap muka langsung. Nah, makanya perlu banget nih mendefinisikan tujuan dan ekspektasi dari pekerjaan yang mau diselesaikan gitu ya. Eh, Apakah itu terkait administrasi, terkait keuangan, terkait project-project. Nah, ini perlu banget dibuat pendefinisian tujuan agar waktu yang digunakan dan juga efektivitas dan efisiensi dari managing semua halnya itu bisa menjadi lebih baik gitu. Nah, ini jadi sepakati dulu apa saja yang mau dikerjakan ya, sehingga to-do-listnya menjadi jelas. Yang berikutnya, pilih sarana komunikasi. Nah, ini juga penting. Ini pengalaman saya ya, kita ada beberapa tools ya atau aplikasi ya. Nah, misalkan WhatsApp, ya WhatsApp penting banget. Kita ngobrol-ngobrol, chat gitu ya. Itu biasanya pakai WhatsApp nih. Kalau orang Indonesia banyak pakai WhatsApp gitu ya.
karena memang ya yang inilah yang umum dipakai oleh orang gitu. Walaupun juga ada satu lagi yang bisa dipakai yaitu Telegram. Nah, Telegram ini sebenarnya juga bisa nih buat teman-teman mau kirim-kirim file. Ini agak lebih bagus daripada WhatsApp ya, karena WhatsApp tuh makan memori HP gitu ya. Beda dengan Telegram. Telegram ini bisa karena dia cloud-nya lebih bagus gitu ya. Jadi kita mau kirim berapa banyak pun dia tetap kesimpan di Telegramnya. Ya, jadi bisa pakai dua hal ini. Ini yang paling basic ya, yang paling basic. Nah, kalau teman-teman perlu tatap muka, perlu ngobrol ya, perlu koordinasi, kita bisa pakai yang namanya Workplace. Workplace ini produknya Facebook ya. Saya nggak tahu, saya belum pernah nyoba sih, tapi ini ada beberapa teman yang saran, mungkin mereka pernah pakai gitu ya, pakai Workplace bro gitu ya. Nah, ini bisa dipakai nih, produknya dari Facebook. Jadi teman-teman bisa nanti klik di Facebook, cari Workplace dari Facebook. Nah, ini keren banget katanya sih, ya kan, karena bisa banyak hal yang bisa dikerjakan di Workplace itu sendiri. Nah, ini yang pernah saya pakai, Skype. Bahkan sampai sekarang juga masih pakai ya, tergantung dari klien ya. Kalau kliennya punya Skype, ya saya pakai Skype. Di Skype juga keren karena kita bisa conference call dan juga bisa streaming ya, video gitu ya, bisa kelihatan muka, terus presentasi, kita ngirim file, bahkan mendiskusikan file, kita bisa tampilin file di situ. Ini bisa menggunakan Skype ya. Ini masih free. Kalau free kan mungkin ya emang pilihan ya, untuk yang free ini kita bisa jadi pilihan kita. Tapi kalau misalnya udah mau agak banyak diskusinya segala macam ya kan, agak panjang, mungkin bisa ikut yang profesionalnya gitu. Begitu juga dengan Zoom. Nah, Zoom ini lagi hits banget karena teman-teman yang sekolah ya kan, anak-anak sekolah itu pakai Zoom, yang kerja di instansi juga pakai Zoom, yang kerja di kantoran juga pakai Zoom. Saya juga sekarang banyak pakai Zoom karena memang nih kita dikasih jatah tuh 40 menitan untuk bisa ngobrol ya kan, kita bisa berbagi file juga, bisa ngobrolin presentasi kita juga, bahkan kita langsung bisa TikTokan di situ. TikTokan. Kalau TikTokan lain lagi gitu. Jadi ini Zoom ini keren banget. Kemarin juga kita ngetes tuh sama teman-teman gue, kita ngobrol, kita sharing ya kan. Nah, itu pakai Zoom. Nah, ini bisa jadi pilihan. Oke, nextnya apa? Nah, ini juga penting nih, pastikan keamanan data dan perangkatnya teman-teman itu secure banget ya. Mungkin bisa pakai VPN ya, mungkin juga nanti ada trik-triknya tertentu supaya jangan sampai nanti data-data kita ini justru diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga perlu banget keamanan data dan perangkat kayak gitu. Nah, di sini saya mau mengajak teman-teman juga, kalau memang yang baru banget gitu ya, pengen work from home ya, atau artinya misalkan mau mulai berbisnis ya, teman-teman sebenarnya banyak banget yang bisa dilakukan saat ini gitu ya. Boleh juga sambil kerja juga sebenarnya bisa loh. Jadi teman-teman yang sekarang ini masih profesinya sebagai seorang karyawan atau bekerja di perusahaan orang gitu ya, saat seperti sekarang ini justru sebenarnya latihan untuk bisa mempunyai penghasilan tambahan, yaitu dengan work from home. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan atau dibisniskan atau dibuat dijadikan penghasilan di online itu sendiri, nanti kita obrolin di video berikutnya ya, termasuk properti. Ini ada pertanyaan juga kemarin di IG saya, ada yang nanya, Bang Omar bisa nggak sih kita work from home untuk jualan properti? Saya bilang sih bisa banget, karena sekarang sudah zamannya. Bagaimana caranya? Nantikan video berikutnya. Oke, thank you semuanya. Semoga sehat-sehat saja. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah. Dan tentunya saya tunggu komennya. Thank you, sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel, jangan lupa. Bye-bye.